الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai, dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan di diri kita. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat, khususnya kepada pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, yakni imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita yakin semua yang hadir pada hari ini ingin semuanya diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah, maka hendaklah kita jadikan Rasulullah sebagai uswah kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang perlu kita contoh. Wajar kalau kita sebagai umatnya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sifat yang fenomenal. Yang ini adalah merupakan sifat yang sangat besar yang dihadir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yang disebut dengan sifat Rasul. Yang pertama, kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah, maka kita pun harus mencontoh sifat Nabi. Yang pertama adalah Nabi mempunyai sifat sidq. Apa itu sidq? Artinya jujur. Lawannya kidib, bohong. Berarti kita harus bersifat jujur, jauhi bersifat bohong. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kita berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan.
Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berbuat jujur. Apa itu jujur? Jujur itu seia dan sekata apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Jujur. Kalau apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat, itu namanya kizib, bohong. Maka lawan jujur kita harus jauhi bersifat bohong. Kenapa kita harus bersifat jauhi sifat bohong? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kalau orang berbuat bohong, maka kebohongan itu akan membawa kepada kemaksiatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan itu akan membawa ke dalam neraka. Dan kalau kita sekali berbuat bohong, maka entar berbohong maka akan menjadi seorang yang pembohong. Kalau satu kali awalnya pembohong, maka kesana akan menjadi seorang pembohong. Oleh karena itu, kita minimal menjadi seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Ingat, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memimpin, mampukah kita memimpin diri kita? Mampukah kita mengendalikan diri kita? Seluruh anggota tubuh kita pun nanti akan memintai pertanggungjawaban pada kita semua. Apalagi kita menjadi seorang pemimpin keluarga. Semakin kita tanggung jawabnya tinggi, ketua RT, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, maka pertanggungjawabannya pun semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sekali-kali berbuat bohong, minimal kita dalam keluarga kepada anak kita. Apalagi jadi seorang pemimpin. Ketika mereka ingin dipilih oleh rakyat, manis-manisnya, pembicaraannya manis-manis, seolah-olah mereka adalah bersama rakyat. Tapi yang sudah terpilih jauh dari rakyat. Jadi dia butuhnya kalau mau dipilih. Dan apa yang dia katakannya tidak sesuai kalau sudah dipilih menjadi seorang pemimpin. Berarti pemimpin itu adalah merupakan pemimpin pembohong. Na'udzubillah. Yang kedua, sifat Nabi yang harus kita contoh setelah sidik adalah tabligh. Apa artinya? Menyampaikan. Lawannya kitman, tidak boleh menyembunyikan. Apapun kebenaran itu harus kita sampaikan. Apalagi di negara demokrasi, setiap pendapat, setiap usulan, setiap kritik itu dijamin oleh undang-undang. Dan setiap pemimpin, kalau dia menjadi seorang pemimpin, harus siap dikritik. Jangan sedikit-sedikit dikritik. Undang-undang IT masuk penjara, rakyat dimasukin penjara. Tapi kalau mereka berbuat hoax, biasa saja, hanya rakyat yang menjadi korban. Padahal aspirasi yang baik itu harus sampaikan. Untuk apa intinya? Untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Itu Rasulullah bukannya seorang pemimpin agama, dia pun seorang politikus, dia seorang ekonomi, pemimpin negara. Ketika ada para sahabat menyampaikan hal yang baik, dia terima dengan baik. Kalau memang baik, aspirasinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemimpin yang baik, kalau dia mau jadi seorang pemimpin, siap dikritik. Kita pun orang tua kadang-kadang dikritik sama anaknya, harus siap. Ketua RT dikritik rakyat, harus siap. Apalagi presiden, harus siap. Biarlah kritikan itu menjadi obat dan untuk penyemangat, untuk kemajuan bangsa. Jangan sedikit-sedikit kritik dilaporin, tangkap polisi, masuk penjara, rakyat diapain. Kemudian yang ketiga, sifat Rasulullah SAW yang baru kita contoh adalah bahwa Rasulullah mempunyai seorang yang cerdik fatona. Seorang pemimpin harus pintar, seorang pemimpin harus mempunyai ilmu, seorang pemimpin harus seorang pengalaman. Seorang pemimpin tanpa didasari dengan ilmunya, tidak sesuai dengan keahliannya, tunjuk aja kehancurannya. Maka ketika seorang menjadi seorang pemimpin,
Maka sifat yang keempat adalah harus menjadi seorang yang amanah. Pemimpin itu adalah kalau memang dia menjadi sudah percaya oleh masyarakat, maka jadilah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang amanah. Karena pemimpin yang amanah, insya Allah pemimpin kelak nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang betul-betul berpihak pada rakyat. Pemimpin yang betul-betul memperhatikan rakyatnya. Pemimpin yang betul-betul dia melihat penderitaan rakyat. Itu pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin yang bijak, dia laksanakan dengan baik, ketika rakyatnya kelak memintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dia bisa mempertanggungjawabkannya. Tapi bagaimana seorang pemimpin kemudian nanti dia berbohong, seorang pemimpin tidak berpihak pada rakyat, kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban, sedangkan satu orang memintai pertanggungjawaban begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah yang sangat lama. Di dunia saja kalau ada kasus berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, apalagi nanti kita di hadapan Allah. Satu kasus semuanya akan Allah adili, termasuk kita semua. Jadi kalau di dunia tidak ada keadilan, bolehlah silakan. Di dunia tidak bersikap adil, maka kelak pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disogok. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk mengelak. Tunggulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua adalah sebagai pemimpin. Maka jadilah pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat, pemimpin yang bijaksana. Maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang dihargai oleh diri kita sendiri, pemimpin yang dihargai oleh keluarga sendiri, pemimpin yang akan dihargai oleh rakyatnya. Ciri pemimpin tentunya yang dihargai oleh rakyatnya, dicintai oleh rakyatnya adalah pemimpin bijaksana. Insya Allah kalau di dunia saja dia dicintai oleh rakyatnya, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan keselamatan dan rakyat menjadi jaminannya. Tapi kalau di dunia saja dia menyengsarakan rakyatnya, di dunia saja menjadikan penderitaan terhadap rakyatnya benci terhadap pemimpinnya, karena mungkin karena tidak sesuai dengan janji-janjinya, maka kelak di yaumul qiyamah pun semakin berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kepada Indonesia pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang betul-betul, pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya bijaksana, negaranya diampuni, insyaallah negara ini akan menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia menjadi negara maju, Indonesia menjadi negara berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.